Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamila Alkansa. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Seakan-akan mulai tidak dihargai ketika terjadi keruntuhan ekonomi dan kerusuhan politik pada tahun 90-an. Pada saat itulah mulai terdengar suara bising bahwa Indonesia adalah negara miskin dan terbelakang. Tentu saja orang Indonesia tidak terima, tetapi apa yang bisa negara Indonesia perbuat? Karena pada saat itu keadaan sistem pemerintahan yang sedang tidak baik-baik saja. Seakan berjalan tertatih-tatih, sulit untuk menatap masa depan. Menandai dimulainya masa reformasi bangsa Indonesia pada masa Presiden B.J. Habibie yang bertekad untuk melaksanakan reformasi secara bertahap dan konstitusional dalam pembenahan infrastruktur. Bangsa Indonesia mulai menatap masa depan dan mulai bangkit kembali. Penguatan toleransi di era Presiden Gus Dur, perbaikan sistem ekonomi di era Presiden Megawati, dan penertiban stabilitas keamanan di era Presiden SBY menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang kembali. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia berhasil melesat dalam segala bidang, serta memperkuat pengaruhnya di kancah internasional, serta kawasan Asia Tenggara. Hal inilah yang membuat negara tetangga seperti negara Singapura dan negara Malaysia, yang selama ini suka sekali membuli negara Indonesia dengan kata-kata yang kurang mengenakan. Sehingga sekarang negara Singapura dan negara Malaysia berpikir dua kali untuk bisa membuli bangsa Indonesia. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju sangatlah besar. Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinan pertama Pak Jokowi. Pembangunan secara merata hingga daerah terluar Indonesia. Semua ini dilakukan demi mengejar ketertinggalan Indonesia. Program prioritas ini dibarengi dengan program berupa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, hingga program Keluarga Harapan atau PKH. Tidak sampai di sini saja, sejak awal masa jabatannya, Pak Jokowi sudah mengupayakan reforma agraria, dengan salah satunya melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas lahan untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan. Oleh karena ketiadaan sertifikat, inilah upaya-upaya yang dilakukan Jokowi demi Indonesia tercinta. Indonesia negara yang kaya, dengan destinasi wisata yang indah, yang bisa kita datangi jika berkunjung untuk wisata, ujar warga Singapura. Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, dan kini menjadi staf khusus Presiden, dalam forumnya mengatakan, perubahan sikap warga asing ketika bertemu dengan saya dan teman-teman diaspora yang lainnya di Singapura, mohon maaf, ucap Natali. Dulu ketika bertemu dengan negara asing, kita orang Indonesia sering dianggap rendah atau dipandang sebelah mata. Serba salah ya, jika pakaian jelek dicibir, kesannya dari negara miskin, negara berkembang. Tetapi kalau bajunya bagus sedikit, salah juga. Pandangan matanya inilah negara para koruptor. Jadi serba salah. Dulu seperti itu, orang-orang dari negara lain tidak menghargai kita, orang Indonesia. Tetapi sejak beberapa tahun terakhir, sikap mereka ini mulai berubah. Sejak kepemimpinan Bapak Joko Widodo, mereka antusias memberikan pujian. Mereka mengatakan negara Anda negara yang besar, negara yang penting di dunia. Indonesia semakin menunjukkan wibawanya di mancanegara. Dengan terpilihnya Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, belum genap 1 bulan beliau dilantik, pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu, gebrakan demi gebrakan mulai menonjol. Tindak korupsi satu persatu diungkap, dan pelakunya tertangkap.
Kita tahu selama ini Indonesia terkenal dengan sebutan negara koruptor. Dengan upaya yang dilakukan Pak Prabowo ini, bisa membersihkan nama Indonesia dari sebutan negara koruptor. Dengan bangga, Pak Prabowo memperkenalkan produk Indonesia di kancah internasional. Yang kita tahu bahwa Pak Prabowo memilih mobil buatan anak bangsa sebagai mobil dinas kepresidenan, yaitu mobil MV3 Garuda Limousine buatan PT Pindad, yang sudah tidak diragukan lagi dalam perakitan dan pembuatan peralatan canggih alutsista Indonesia. Tidak sampai di sini saja, belum genap 1 bulan Pak Prabowo dilantik, sudah bisa membebaskan satu pabrik tekstil yang terbesar di Asia Tenggara, yaitu pabrik tekstil Sritek. Alasan Pak Prabowo menyelamatkan pabrik ini, salah satunya adalah pabrik ini merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja dan Pak Prabowo tidak mau ada terjadinya PHK terhadap karyawan pabrik tersebut. Ini adalah satu sinyal baik kepada perusahaan swasta di awal pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Dalam sektor pertanian, Pak Prabowo baru saja berkunjung langsung ke Desa Telaga Sari, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada tanggal 3 November 2024 lalu untuk melihat langsung proses tanam dan panen padi dalam rangka swasembada pangan nasional. Antusias sambutan yang luar biasa dari masyarakat Papua terhadap program Pak Prabowo. Kami bersyukur sudah diberikan program ini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Pak Prabowo atas semua program ini, ujar Petrus. Pencanangan program makan siang gratis bagi para siswa dan program ini sudah berjalan dan mendapatkan antusias yang sangat baik dari warga. Seperti yang sudah banyak kita lihat di beberapa media sosial, Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke sekolah-sekolah. Ini adalah salah satu program pemerintah Indonesia yang membuat iri negara jiran Malaysia dan sudah ramai di anggota parlemen DPR Malaysia yang mana mengatakan bahwa Indonesia saja mampu memberikan makan siang cuma-cuma kepada murid sekolah. Kita juga Malaysia harus bisa. Pak Prabowo juga menyiapkan anggaran sebesar 15 triliun rupiah untuk program cetak sawah baru seluas 150.000 hektar dan intensifikasi 80.000 hektar lahan pertanian pada tahun 2025. Menteri Koordinator di bidang pangan Zulkifli mengungkap program ini merupakan upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan tahun 2028-2029, dikutip dari CNN Indonesia. Indonesia negara yang bersatu. Indonesia sanggup membentuk satu bangsa di mana toleransi dikedepankan. Tidak membeda-bedakan kaum satu dengan yang lainnya. Tidak ada sekolah orang Cina khusus orang Cina, Singapura khusus Singapura. Tetapi pendidikan di Indonesia bersatu. Inilah yang membedakan Indonesia dan Malaysia. Indonesia mampu menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dan sudah diakui oleh Badan UNESCO. Indonesia tidak menganut sistem perkauman. Satu kesatuan menjadi landasan Indonesia untuk bersatu. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan landasan ideologi Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, tidak mau diremehkan oleh bangsa lain. Netizen Indonesia sangatlah militan dan sangat sensitif apabila sudah menyangkut harga diri bangsa. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat Kamila. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.